Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Teman-teman, kalian pastinya telah mempelajari pengertian molekul unsur dan molekul senyawa. Apakah perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa? Bagaimana cara suatu senyawa diberi nama dan bagaimana proses pembentukan senyawa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman harus menyimak video kami sampai selesai. Jadi, teman-teman tetap fokus dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Pembahasan ini kita mulai dengan apa itu senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur. Ada yang tersusun atas unsur logam dan non-logam, atau keduanya non-logam. Unsur logam yang terlibat dalam senyawa ada yang muatannya hanya satu, dan ada logam yang muatannya lebih dari satu. Untuk contoh senyawa biner adalah CrCl3, kromium 3 klorida, dan MnO, mangan 2 oksida. Kedua senyawa ini hanya disusun oleh dua unsur saja. Fokus kita pada video ini adalah jenis senyawa biner dengan logam yang jenis muatannya lebih dari satu. Salah satu contoh logam yang jenis muatannya lebih dari satu adalah ferum, atau dalam bahasa Indonesia adalah besi. Besi dapat membentuk Fe2+ dan Fe3+. Dalam senyawanya, besi dapat sebagai FeCl2 dan FeCl3. Penamaan senyawa yang terdiri atas logam yang jenis muatannya lebih dari satu dengan non-logam ada dua caranya, yaitu cara lama dan cara baru. Namun di sini kita mulai dengan cara baru terlebih dahulu. Cara baru ini disebut dengan sistem Stock yang dikembangkan oleh ahli kimia Jerman Alfred Stock. Cara ini sudah sesuai dengan standar IUPAC. Cara penamaannya yaitu dengan menuliskan nama logamnya dalam bahasa Indonesia yang diikuti tanpa spasi besaran muatannya yang ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung, dan nama non-logamnya dengan akhiran ida atau nama anionnya. Besaran muatan di sini selanjutnya nanti kita sebut sebagai bilangan oksidasinya atau biloxnya. Misalnya Fe2+, yaitu besi 2. Dalam senyawa FeCl2 dinamai dengan besi 2 klorida. Dan Fe3+ dengan nama besi 3 dalam senyawa FeCl3 dinamai besi 3 klorida. Klorida ini berasal dari nama klorin untuk atom Cl yang ditambah dengan akhiran ida. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang bingung bagaimana cara membedakan muatan dalam bentuk senyawanya. Sebut saja FeCl3 dan FeCl2. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Fe dalam senyawa FeCl3 bermuatan plus 3 dan dalam senyawa FeCl2 bermuatan plus 2. Untuk menjawab itu, teman-teman, silakan simak baik-baik video ini. Ada dua metode untuk menentukan muatan logam yang jenis muatannya lebih dari satu. Pertama, dengan metode penentuan bilox. Metode ini terbilang cukup mudah, yaitu hanya dengan mengetahui beberapa aturan penentuan bilox berikut ini, terutama yang saya tandai dengan yang berwarna merah. Maka teman-teman sudah mampu mencari muatan logam dalam senyawa binernya. Kita coba dengan contoh berikut. Berilah nama senyawa-senyawa berikut dengan sistem Stock. Pertama, FeCl3. Apa nama dari senyawa FeCl3? Sebelum kita mulai memberikan nama, perhatikan 3 langkah berikut. Yang pertama adalah pastikan bahwa senyawa ini adalah senyawa biner. Langkah kedua, pastikan logamnya adalah logam dengan jenis muatan lebih dari satu. Caranya pastikan bahwa logamnya berasal dari logam transisi.
Ketiga, pastikan senyawanya dalam keadaan netral sehingga muatannya sama dengan 0. Untuk FeCl3, Fe1 Cl-nya ada 3. Ini adalah senyawa biner karena hanya tersusun oleh atom Fe dan atom Cl. Untuk atom Fe-nya adalah logam dari golongan transisi dan FeCl3 adalah senyawa netral yang berarti muatan total senyawanya sama dengan 0. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya kita jumlahkan biloks atom-atom yang terlibat dalam senyawanya dengan cara seperti ini. 1 atom Fe dikali dengan biloks Fe ditambah 3 atom Cl dikali biloks dari Cl. Biloks Cl ini sudah diketahui di aturan penentuan biloks, yaitu aturan keempat bagian F. Sama dengan 0 karena senyawa FeCl3 adalah senyawa netral, maka biloks total senyawanya itu harus sama dengan 0. 1 atom Fe dikali biloks Fe berarti biloks Fe. 3 atom Cl, biloks Cl adalah min 1. Berarti 3 kali min 1 adalah min 3. Berarti biloks Fe dikurang 3 sama dengan 0. Oleh karena itu, biloks Fe adalah plus 3. Berarti Fe dalam FeCl3 itu memiliki biloks plus 3. Yang berarti namanya adalah besi 3. Selanjutnya untuk penamaan non-logamnya, di sini ada atom klorin yang ditambah dengan ida. Berarti klorin tambah ida menjadi klorida. Untuk lebih jelasnya, untuk nama anion silakan lihat di tabel berikut. Jadi kalau kita gabung FeCl3 itu adalah besi 3 klorida. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu Fe2S3. Ini adalah senyawa biner yang mana Fe-nya adalah logam transisi dengan Fe2S3 ini adalah senyawa netral, berarti total biloksnya itu adalah 0. Berarti 2 kali biloks Fe ditambah dengan 3 kali biloks S. Biloks S ini sudah diketahui, yaitu golongan 6A dengan biloks min 2. 2 atom Fe dikali biloks Fe berarti 2 kali biloks Fe ditambah 3 kali min 2 berarti min 6. 2 kali biloks Fe dikurang 6. Maka biloks Fe-nya itu sama dengan plus 3. Ini berasal dari plus 6 dibagi dengan 2. Jadinya plus 3. Artinya Fe dalam Fe2S3 adalah Fe3+ dengan biloks plus 3. Berarti namanya besi 3. Untuk anionnya atau untuk non-logamnya adalah atom S atau sulfur. Ditambah dengan ida jadinya sulfida. Maka namanya adalah besi 3 sulfida. Contoh yang ketiga, Cu3N adalah senyawa biner yang netral. Berarti muatan totalnya adalah 0. 3 atom Cu dikali dengan biloks Cu ditambah dengan 1 atom N dikali dengan biloks N. Biloks N diketahui sama dengan min 3. 3 kali biloks Cu ditambah 1 kali min 3. Berarti 3 kali biloks Cu dikurang 3. Itu sama dengan plus 1. Berarti biloks Cu itu sama dengan plus 1. Yang berasal dari plus 3 dibagi dengan 3. Oleh karena itu Cu dalam Cu3N1 adalah Cu plus yang muatannya plus 1 dan dinamai sebagai tembaga 1. Untuk anionnya yaitu anion nitrida. Nitrogen tambah ida jadinya nitrida. Maka namanya adalah tembaga 1 nitrida. Terakhir, PbO adalah senyawa biner yang netral. Berarti biloks totalnya sama dengan 0. 1 Pb dan 1 atom oksigen. Berarti 1 atom Pb dikali biloks Pb ditambah 1 atom O dikali dengan biloks O. Biloks O itu sama dengan min 2. Berarti biloks Pb-nya sama dengan plus 2. Berarti Pb dalam PbO adalah Pb2+ dengan muatan plus 2 dengan nama timbal 2. Untuk non-logamnya atau anionnya itu adalah oksida.
Berarti kalau kita gabung jadinya adalah timbal 2 oksida. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan reaksi ionisasi atau reaksi penguraian garam. Untuk persamaan reaksi ionisasi garam bisa dilihat di sini, yaitu garam AyBx terurai menjadi YaX+ ditambah XBY-, di mana A ini adalah logamnya dan B adalah non-logamnya, di mana Y dan X itu adalah indeks atomnya. Sedangkan untuk AX+ itu adalah kation dan By- adalah anion. Langsung saja pada contoh berikut. Berilah nama senyawa-senyawa berikut dengan sistem stok atau sistem IUPAC. Pertama, FeCl3. FeCl3 di mana ada 1 atom Fe dan 3 atom Cl dalam FeCl3. 1 kadang tidak ditulis, tapi di sini kita tulis. Jadi indeks dari Fe itu adalah 1 dan indeks untuk Cl itu ada 3. Berarti jika kita mengikuti rumus ini, maka akan terurai seperti ini. 1 Fe3+ ditambah 3 Cl-1. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa bilox dari Fe itu adalah +3. Berarti namanya adalah besi 3 karena Fe itu adalah besi. Dan anionnya adalah Cl-, di mana Cl- itu adalah klorida. Jadi untuk FeCl3 namanya adalah besi 3 klorida. Next, contoh yang kedua adalah Fe2S3. Indeks dari Fe itu ada 2 dan indeks untuk atom belerang atau sulfur itu ada 3. Dengan mengikuti rumus yang ini, maka akan terurai menjadi 2 Fe3+ ditambah 3 S2-. Sama dengan contoh yang pertama, ini adalah besi 3 karena memiliki bilox atau muatan +3, maka namanya besi 3. Untuk anionnya S2- itu adalah sulfida. Jadi untuk yang kedua namanya adalah besi 3 sulfida. Dan contoh yang terakhir adalah Cu3n. Berarti indeks Cu ada 3 dan indeks N ada 1. Dengan mengikuti persamaan ini maka didapatkan 3 Cu+1 ditambah 1 N3-. Nah, dari sini kita lihat Cu itu adalah tembaga dengan muatan +1, artinya tembaganya adalah tembaga 1. Untuk anionnya N3- itu adalah nitrida, berasal dari nitrogen tambah ida, jadinya nitrida. Kalau kita gabungkan, jadinya adalah tembaga 1 nitrida. Jika kita membandingkan cara pertama dengan cara yang kedua ini, maka terlihat bahwa cara kedua ini lebih mudah untuk dilakukan, terutama karena tidak harus menghafal aturan bilox. Namun, di balik kemudahan cara kedua ini, terdapat kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak tepat dalam memberikan nama, khususnya pada senyawa yang masing-masing memiliki indeks 1. Contohnya adalah Pb1O1 atau PbO. Jika kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara penguraian, maka PbO akan terurai menjadi Pb+1 ditambah O-1. Kalau kita berikan nama Pb1 adalah timbal 1. Nyatanya Pb+1 itu tidak ada. Dan juga yang kedua, O-1 itu tidak ada. Yang ada adalah O2- atau O-2. Berarti cara yang kedua ini tidak tepat atau tidak bisa memberikan nama secara tepat menggunakan cara yang kedua. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, maka didapatkan PbO, yaitu bilox dari Pb dalam PbO adalah 2+, di mana Pb adalah timbal, berarti Pb2+ adalah timbal 2. Kalau seperti ini berarti nama anionnya nanti O2- itu adalah oksida. Kesimpulannya bahwa cara yang pertama meskipun terlihat lebih banyak langkahnya, tetapi lebih tepat dalam memberikan nama pada senyawa binar. Cara kedua ini bisa digunakan untuk senyawa yang memiliki indeks unsur yang berbeda. Oke, semoga bisa difahami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya,
bahwa bagaimana cara menuliskan rumus senyawa yang diketahui namanya. Cara kedua ini bisa kita gunakan untuk menuliskan rumus senyawanya dari yang diketahui namanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah membalik reaksi ionisasi menjadi reaksi pembentukan seperti ini. Jadi AX plus ditambah BY minus menjadi AyBX. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu besi 3 sulfida. Besi 3 itu berarti Fe3+, dan sulfida itu adalah S2-. Kalau kita mengikuti reaksi pembentukan ini, maka didapatkan Fe2S3. Inilah rumus senyawa dari besi 3 sulfida. Tinggal kita lengkapi koefisien dari anion dan kationnya. Maka didapatkan 2Fe3+ ditambah 3S2-, maka didapatkan Fe2S3. Next, kromium 2 oksida, berarti Cr2+ ditambah O2-. Jika kita gabung, maka akan didapatkan Cr2O2. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa di sini CrO? Karena aturannya mengatakan bahwa apabila senyawa ioniknya itu masing-masing unsurnya memiliki indeks yang dapat disederhanakan, maka sederhanakan. Cr2O2 artinya indeksnya sama-sama 2. Karena sama-sama 2 dan dapat dibagi dengan 2, maka kita bagi atau kita sederhanakan menjadi CrO. Namun CrO itu namanya tetap kromium 2 oksida. Jadi aturannya seperti itu. Jika indeks masing-masing unsurnya dapat diperkecil, maka silakan perkecil. Next, yang ketiga, tembaga 1 nitrida, berarti Cu+1 ditambah N3-. Kalau kita gabung, maka akan didapatkan Cu3N1. Dan jika disetarakan, maka didapatkan 3Cu+1 ditambah 1N3- didapatkan Cu3N dengan nama tembaga 1 nitrida. Selanjutnya kita pindah ke penamaan dengan cara yang lama. Penamaan dengan cara yang lama, unsur-unsur dinamai dengan nama Latin. Unsur dengan muatan yang kecil diberi akhiran O, sedangkan unsur dengan muatan besar diberi akhiran I. Silakan perhatikan nama-nama kation pada tabel berikut. Untuk nama senyawanya, yaitu nama kation diikuti dengan nama anion dengan akhiran ida. Contohnya FeCl2 dan FeCl3. Muatan Fe pada FeCl2 adalah +2 dan muatan Fe pada FeCl3 adalah +3. Berarti FeCl2 Fe-nya muatannya lebih kecil, maka diberi akhiran O. Fe adalah ferro pada FeCl2 dan FeCl3 adalah ferri. Tinggal diberikan nama anion tambah ida. Jadinya adalah FeCl2 ferroklorida dan FeCl3 adalah ferriklorida. Contoh yang kedua adalah senyawa CuBr dan CuBr2, di mana muatan Cu pada CuBr adalah +1 dan muatan Cu pada CuBr2 adalah +2. Maka namanya untuk CuBr adalah kupro dan CuBr2 adalah kupri bromida. Lebih lengkapnya silakan lihat dan catat tabel berikut ini. Jadi itu tadi penjelasan lengkap tentang tata nama senyawa ion biner dengan logam yang memiliki muatan lebih dari 1. Biasanya adalah logam transisi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memberikan nama sekaligus juga menuliskan rumus senyawanya. Sebagai latihan, teman-teman bisa mengerjakan tugas mandiri berikut ini. Saya Ahmad Nur, terima kasih sudah menonton.